Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen semua. Di masa seperti ini, bagusnya kita berpikir positif atau berpikir negatif. Karena masing-masing juga punya kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi nggak selamanya berpikir positif itu bagus. Dan nggak selamanya pula berpikir negatif itu buruk. Dua-duanya, mau itu berpikir positif dan negatif, bisa berdampak baik dan buruk. Bagaimana cara kita memposisikan atau menempatkannya? Bergantung dari apa? Bergantung dari objek berpikirnya. Maka berpikir positif bisa jadi buruk kalau pada objek berpikir yang salah. Berpikir negatif malah bisa jadi bagus kalau pada objek berpikir yang tepat. Nah, yang seperti apa objek berpikir yang baik untuk yang positif? Bagaimana objek berpikir yang baik juga bagi yang negatif? Nah, ini akan saya bahas di video ini supaya teman-teman bisa paham betul bahwa ternyata tidak selamanya berpikir positif itu bagus, dan juga tidak selamanya punya negative thinking, berpikiran negatif itu buruk. Nah, sekarang kita perlu paham dulu apa itu berpikir positif dan berpikir negatif. Kenapa kok berpikir sampai ada valensinya? Ada penilaian positif dan negatif. Itu istilahnya namanya valensi ya. Kenapa otak kita kemudian memberikan penilaian berupa valensi, ada objek berpikir yang positif, ada objek berpikir yang negatif. Dan seperti apa alamiahnya di dalam pikiran atau otak manusia. Di dalam pikiran manusia, alamiahnya itu orang akan selalu berpikiran negatif. Jadi secara evolusioner, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kita tuh selalu akan cenderung melihat sesuatu dari sisi negatifnya. Gak pernah jadi positif. Jadi kita pasti sewajarnya dan alamiahnya, naturalnya mikir sesuatu itu pasti negatif duluan. Loh, kenapa negatif duluan? Kalau secara evolusioner, teori-teorinya menyebutkan bahwa karena upaya kita untuk survive, kita perlu waspada. Nah, kewaspadaan ini terhadap segala sesuatu yang kita alami membuat kita cenderung memandang sesuatu dari sisi yang negatif. Ya. Karena kita butuh survive, kita butuh bertahan, kita perlu untuk waspada, membangun kewaspadaannya ini dengan berpikir negatif. Maka nggak apa-apa berpikir negatif. Contoh yang paling alamiah dan wajar adalah anak-anak. Anak-anak itu selalu curiga dan waspada terhadap orang asing. Nggak bisa atau bukan berarti bahwa anak-anak ini nggak suka sama orang lain, enggak, tapi memang itu bentuk alamiah manusia. Bentuk waspada si anak memang bagus loh untuk punya pikiran yang negatif. Artinya pikiran negatif ini nggak salah. Pikiran negatif ini membantu manusia memahami dunia untuk selalu waspada supaya dia tetap senantiasa bisa survive. Sampai sini mudah-mudahan kebayang dan paham ya bahwa berpikir negatif itu bukan masalah atau enggak apa-apa kok, dan wajar kok kita punya negative thinking, punya pikiran yang negatif. Nah, tetapi kemudian selanjutnya, pikiran negatif ini punya dampak buruk. Dampak buruknya apa? Kita akan sulit mengembangkan sesuatu, menaikkan level kompetensi dan kemampuan kalau pandangan kita terhadap satu hal itu negatif. Contohnya gini, kita nggak mungkin bisa bekerja sama dan mengeksplor sesuatu kalau kita punya pikiran negatif sama seseorang. Jadi kita nggak bisa ngebantu dia, mempergunakan dia, kerjasama sama dia, meraih satu kesuksesan bareng sama dia kalau kita punya negative thinking sama dia. Maka caranya untuk bisa mengembangkan diri, mengoptimalkan sesuatu, kita perlu berpikir positif terhadapnya. Sampai sini jelas ya? Jadi alamiahnya itu kita memang akan selalu mikir negatif. Tapi usaha kita supaya bisa menjadikan ini optimal, mengeksplor sesuatu, mau nggak mau kita harus merubahnya dulu, mengkonversinya dulu menjadi sesuatu yang positif. Nah, dengan cara inilah manusia bisa bertahan lebih lama. Kalau binatang, enggak. Binatang itu cara mikirnya sesuatu tuh selalu waspada sama segala sesuatu. Otomatis mindsetnya, pikirannya selalu negatif. Kalau manusia, justru untuk bisa mengoptimalkan diri dan potensi, dia harus mengkonversi dulu segala sesuatu yang ada dan terlibat kejadian pada dirinya untuk dirubah dulu menjadi positif. Gitu. Sampai sini paham dulu ya, jelas ya. Nah, tapi tidak semua yang positif itu bagus. Tidak semua yang positif itu bagus kalau memang kenyataannya negatif. Sampai sini paham ya? Tidak semua yang positif itu bagus kalau memang kenyataannya negatif.
Jadi jangan sampai mengkonversi itu merubah dari yang negatif jadi yang positif, tapi sampai menghilangkan atau melakukan pembenaran. Jadi seolah-olah buta bahwa ini tuh sebenarnya aslinya memang negatif. Aslinya memang harus waspada. Itu hati-hati di positif. Nah, hubungannya dan relevansinya sama kondisi sekarang seperti apa? Banyak nih yang orang-orang ngajak kita untuk selalu berpikir positif. Padahal bisa jadi salah. Kenapa salah? Karena memang kejadian dan keadaannya nggak sepositif itu. Jangan sampai kita menciptakan sesuatu, menciptakan pikiran-pikiran yang memang kenyataannya nggak ada. Kalau kenyataannya memang negatif, sedang wabah, sedang bencana, jangan bikin-bikin seolah-olah itu tuh positif. Nah, ini yang hati-hati, yang harus bahaya. Nah, justru ini berpikir positif yang buruk bahwa menjadikan bencana seolah-olah tidak ada apa-apa, yang membuat kita jadi meremehkan dan akhirnya membuat kita jadinya tidak waspada lagi. Nah, itu yang bahaya. Hati-hati berpikir positif yang seperti itu. Lalu berpikir positif apa yang tepat? Nah, berpikir yang tepat di era sekarang, di masa sekarang adalah berpikir positif terhadap skenarionya Allah, skenarionya Tuhan. Itu yang tepat. Bukan terhadap kejadiannya. Jadi terhadap wabahnya, terhadap bencananya, justru kita harus terus berpikir negatif. Supaya kita selalu waspada dan antisipatif. Jadi, salah satu keuntungan berpikir negatif adalah satu, membuat kita waspada dan aware. Kalau kita waspada, maka sense kita, penginderaan kita, jadi akan lebih waspada, lebih sigap, dan lebih siap. Antibodi, antivirusnya akan makin naik. Itu kalau waspada, dibanding nggak waspada. Nah, yang kedua, berpikir negatif ini membuat kita cenderung lebih berpikir solutif dan mudah untuk mencari alternatif dibanding berpikir positif. Maka penting untuk berpikir negatif di masa ini, ya. Jadi jangan sampai justru kita nggak punya pikiran negatif. Penting untuk punya pikiran negatif, asalkan ada solusi tadi. Kita mampu lebih waspada dan membuat kita punya alternatif solusi. Nah, jangan sampai pikiran negatif ini malah membuat kita jadi takut, paranoid, dan cemas. Yang penting masih di koridor ini ya, di koridor waspada dan juga solutif. Nah, mikir positifnya di bagian yang mana? Justru mikir positifnya bukan di objek kejadiannya, tapi di skenario pada Allah. Jadi berpikir positifnya itu husnuzonnya itu husnuzon sama Allah. Bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan skenario yang indah, skenario yang memang sengaja dibuat untuk kita diuji mana yang amalnya paling baik, untuk semakin mendekatkan kita sama Allah. Jadi pikiran positif ini bahwa supaya kita tidak berputus asa, bahwa skenario ini bukan berarti kita diuji karena kita nggak mampu, justru kita diuji karena kita akan naik levelnya. Itu posisi berpikir positifnya. Jadi nggak apa-apa kok teman-teman untuk tidak berpikir positif, tapi tetap mikir negatifnya harus punya kewaspadaan dan berbuah alternatif solusi. Mikir positifnya di mana? Berpikir positif bahwa ya Allah, terima kasih dengan adanya ujian ini aku bisa mengambil hikmah, itu semakin bisa waspada dan juga semakin bisa jadi solusi dan punya berbagai alternatif dan kreativitas untuk bisa jadi solusi dari permasalahan yang terjadi selama ini. Itu video dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman belum subscribe video ini. Juga share kira-kira kalau video ini dibutuhkan oleh orang-orang yang teman-teman kenal. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.